Deddy Mulyadi geram kebijakan bina siswa bermasalah di Barak dikritik. Elit-elit ini cuma bisa komentar. Mereka kita masih punya. Kalau anak di bawah umur, kita kembalikan ke orang tuanya. Kalau anak-anak sudah di atas umur melakukan tindak pidana, kita sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya. Kan begitu. Udah ada aturan hukumnya, kenapa harus ngarang-ngarang gitu aja, nggak usah. Disetujui oleh orang tua, dicek di media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisanya. Perlu diingat, kalau ini mau menjadi proyek percontohan nasional, ya mari kita lakukan dengan baik. 6 bulan maupun 1 tahun kurikulumnya seperti apa, mekanisme teknisnya seperti apa. Nah ini menjadi hal yang perlu didiskusikan dan tidak bisa melibatkan Kang Deddy sendiri nih. Ya kan? Ya semua stakeholder seperti Pangdam sudah oke, bagus. Kemudian sekarang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kurikulumnya seperti apa. Kemudian orang tua perlu ditanya apakah. Sini karena anak saya itu gak bisa dididik, gak bisa suruh sholat susah, sekolah juga susah, yang ada kenakalan. Tapi mudah-mudahan dibawa ke sini gitu, ada hikmahnya gitu. Dimulai lagi yang baik. Supaya lebih baik gitu ya? Iya, karena di luar susah. Sebelumnya udah pusing ngedidiknya, Bu? Sama aja pusing gitu. Bagi orang tua kan mau yang baik ke anak ya. Strategi yang sifatnya memang terkesan gitu ya, jalan pintas atau shortcut karena mengambil di sisi di hilirnya saja gitu, bukan secara komprehensif. Kalau berbicara kedisiplinan, Ki Hajar Dewantara gitu mengatakan bahwa sebagai bapak pendidikan kita, besok Hari Pendidikan Nasional, ini mumpung momentumnya tepat, Ki Hajar mengatakan guru pendidik tidak boleh memberikan kedisiplinan kepada anak menggunakan kekerasan, menggunakan ketakutan. Kira-kira begitu kata Ki Hajar. Tokoh-tokoh pendidikan yang lain, Ki Haji Ahmad Dahlan, kemudian Ki Haji Hasyim Asy'ari juga menyatakan demikian. Jadi di Rindam itu sudah ada kurikulum. Apakah itu disesuaikan dengan budget dari si perusahaan atau si yang mau berkomitmen dengan TNI. Misalnya 10 hari kurikulumnya seperti ini gitu. Materinya apa saja gitu. Kebanyakan disiplin sih, bangun pagi, bagaimana cara membersihkan tempat tidur gitu aja. Iya, seperti itu. Kemudian sebelum itu biasanya ibadah bersama-sama sesuai agamanya masing-masing. Jadi dia memanfaatkan waktu dengan efektif, efisien. Jam 7 mungkin sudah apel, dicek kerapihannya, sepatunya disemir enggak, seperti itulah. Kabar, Deddy Mulyadi geram banyak pihak yang mengkritisi kebijakan membina siswa bermasalah di Barak militer. Deddy mengatakan para elit ini cuma bisa komentar, tetapi tidak pernah mengurus masalah siswa di akar rumput. Pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak itu anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin. Cuma komentar aja biasanya, ujar Deddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Deddy tidak menjawab apakah sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen. Ia yakin kementerian sudah memantau program yang akan dijalankan Pemprov Jawa Barat. Ini kan kalau kami koordinasikan tentu Kementerian Pendidikan sudah melihat langkah yang dilakukan di Jabar, katanya. Ia mengeklaim kebijakan tersebut sudah disetujui oleh orang tua. Rakyat Jawa Barat juga mendukungnya. Kenapa? Coba deh, ukurannya kebijakan ini sangat disetujui oleh orang tua. Dicek di media sosial siapa yang paling mendukung kebijakan saya, rakyat Jabar. Siapa yang menentang? Para elit, ujarnya. Deddy Mulyadi bakal menerapkan pendidikan militer bagi pelajar SMA dan sederajat bermasalah di Jabar. Dan kebijakan ini mendapatkan reaksi keras dari beberapa kalangan. Deddy Mulyadi menerapkan kebijakan ini untuk mendidik pelajar-pelajar bermasalah, seperti yang suka tawuran atau yang terlibat geng motor. Menurut Deddy Mulyadi, selama ini kenakalan remaja menjadi masalah yang tak terselesaikan. Melalui pendidikan militer ini, Deddy berharap siswa-siswi yang bermasalah dapat terselesaikan. Jadi begini, kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor gak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah, tidak selesai, ujar Deddy, Senin, 28 April 2025. Deddy mengaku sudah berkoordinasi dengan para bupati wali kota untuk merealisasikan program ini,
agar siswa-siswi SMA sederajat yang bermasalah dapat ditempa oleh TNI. Nantinya anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik akan terkena wajib militer. Adapun teknisnya, kata dia, siswa-siswi yang terlibat tawuran akan dipanggil orang tuanya dan diminta agar dimasukkan ke dalam program pendidikan militer.